Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 342. Kita benar-benar kalah. Xie Wenjing sedikit terkejut. Dia mendengarkan perintah gurunya, dan berjalan ke hadapan Qin Lang tanpa menatapnya, mengangkat tangannya memberi hormat sambil berkata, "Salam kenal pemimpin Qin." Guru Feng Chen terus memperhatikan setiap reaksi dan sikap Xie Wenjing. Dan melihat ini, dia sudah memiliki penilaian di dalam hatinya. "Kembalilah," kata Guru Feng Chen. "Pemimpin Qin, kami mohon pamit dulu. Kelak masih ada banyak kesempatan, dan kita pasti akan bertemu lagi." Selesai berbicara, Guru Feng Chen segera meninggalkan Danau Jinhai bersama murid-muridnya. Qin Lang, dia. Zhong Yu masih ingin bertanya pada Qin Lang, apakah dia masih menyimpan perasaan saat bertemu kembali dengan Xie Wenjing. Qin Lang menyela Zhong Yu dan berkata sambil tersenyum, "Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Dia sudah memiliki kehidupannya sendiri, jadi jangan mengganggunya lagi, oke?" Ya, Zhong Yu mengangguk, hatinya gembira. Yang paling dia khawatirkan adalah ketika Qin Lang bertemu Xie Wenjing lagi, hatinya akan goyah lagi. Menunggu sampai semua orang pergi, Zhong Jiushen akhirnya tak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Dengan ditemani oleh Zhong Suesan, dia bergegas menuju ke Qin Lang dan Zhong Yu. Sebulan yang lalu, begitu tahu bahwa racun pada tubuh Zhong Yu adalah racun keras burung zen hitam, hati Zhong Jiushen langsung suram. Dia tidak menyangka bahwa Zhong Yu dapat bertahan hidup. Hal ini benar-benar mengejutkannya. Zhong Yu. Melihat wajah Zhong Yu yang kemerahan dan sehat, Zhong Jiushen sangat senang. Kakek, ketika bertatapan dengan Zhong Jiushen, Zhong Yu hampir saja menangis. Karena kejadian yang menimpanya, membuatnya nyaris tidak bisa bertemu dengan keluarganya lagi. "Nak, janganlah menangis." Zhong Jiushen ingin memeluk Zhong Yu, tetapi Zhong Suesan mencegahnya. Zhong Suesan mengingatkannya dengan suara yang pelan, "Ayah, kita masih di luar, hati-hati." Zhong Jiushen kemudian teringat bahwa jika identitas Zhong Yu terungkap, hal itu akan menjadi bencana bagi Zhong Yu dan keluarga Zhong. Bahkan jika hatinya tergerak untuk melakukannya, dia harus menahan diri. "Baiklah, baiklah," jawab Zhong Jiushen. "Ayah, ayo kembali." Selesai berbicara, Zhong Suesan segera meninggalkan Danau Jinhai bersama Zhong Jiushen. "Ayo kita kembali juga," kata Qin Lang sambil memandang Zhong Yu. "Mereka sudah harus kembali ke Universitas Yanjing, oke?" Zhong Yu memegang lengan Qin Lang, dia merasa sangat nyaman saat ini. "Zhong Yu, apakah kamu ingin memelukku begitu erat?" Qin Lang berpura-pura sangat lelah dan bercanda. "Iya." Zhong Yu setuju dengan penuh keyakinan, sebab hatinya saat ini telah dipenuhi oleh perasaan bangga dan bahagia. Sesudah keluar dari gerbang tempat wisata, tim polisi juga sudah bersiap-siap untuk mundurkan diri. Berdiri di pintu, Wang Chen melihat Zhong Yu dan Qin Lang jalan berdekatan dan terlihat mesra, hatinya merasa cemburu. "Petugas Wang, kamu di sini juga?" Qin Lang datang-datang langsung menyapanya. "Iya." Wang Chen sangat senang ketika Qin Lang mengajaknya berbicara, lalu dia menatap Qin Lang sambil berkata, "Hari ini kamu telah menyelamatkan dunia bela diri Tiongkok. Sungguh luar biasa." "Terima kasih, petugas Wang, aku pergi dulu." Setelah berpamitan, Qin Lang membawa Zhong Yu dan Xiao Sui ke pinggir jalan. Mereka memanggil taksi dan menuju ke Universitas Yanjing. Melihat kepergian Qin Lang, Wang Chen merasakan perasaan kehilangan di dalam hatinya. Dalam pikirannya, dia tiba-tiba terbayang pada momen ketika di ruang interogasi, Qin Lang merebut ciuman pertamanya. Wang Chen merasa sedikit kecewa di dalam hati. Sebab, Qin Lang telah mengambil ciuman pertamanya, tetapi dia sepertinya telah melupakannya begitu saja. Jika dia telah melupakannya, lalu untuk apa Wang Chen masih terus mengingatnya? Wang Chen memaksa dirinya untuk kembali bekerja,
dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Qin Lang. Pada saat ini, seseorang yang terus mengamati semuanya di gunung tengah di kawasan wisata Danau Jinhai, segera mematikan kamera di tangannya dan meninggalkan kawasan wisata Danau Jinhai dengan cepat. Ketika mereka tiba kembali di Universitas Yanjing, semuanya telah kembali ke normalnya. Selama mendapatkan perlindungan dari keluarga Zhong, Yao Junji tidak berani mengatakan apapun kepada Qin Lang. Zhong Yu dan Xiao Sui kembali ke kamar mereka, dan Qin Lang juga kembali ke asramanya. Song Yi kembali ke villa di Gunung Wuling, dan begitu masuk ke dalam pintu, dia langsung kaget. Ruang tamunya hancur berantakan, seolah baru saja mengalami gempa bumi. Song Zongping sedang duduk di sofa dengan kepala botak besarnya sambil merokok. Ayah Song Yi berjalan ke arah ayahnya dan melihat penampilan ayahnya yang lesu. Dia sangat khawatir, lalu mencoba untuk menasihati ayahnya, "Jangan sedih, kita masih punya kesempatan. Ayah, kita masih punya kesempatan. Yang datang kali ini hanyalah seorang kesatria. Tunggulah sampai saat ketua geng pemuda Tiongkok, Zhan Wuya datang ke Tiongkok. Aku tidak percaya bahwa Qin Lang masih dapat berbuat macam-macam." Haha. Song Zongping tertawa. Dia melirik Song Yi sambil berkata, "Masih ada kesempatan." "Tidak, anakku, kita telah kalah. Benar-benar kalah. Apakah kamu masih menaruh harapan pada Zhan Wuya?" "Menurutku, menantikan orang-orang geng pemuda Tiongkok itu datang pun, tidak akan ada hasilnya. Mereka semua adalah orang yang tidak berguna." Kekalahan Li Haisa yang barusan seakan memuat harapan Song Zongping menjadi hilang. Dia hampir gila karenanya. Dia merasa sangat kecewa dengan geng pemuda Tiongkok. Sudah 2 kali terkena tipu oleh geng pemuda Tiongkok. Saat ini dia benar-benar ingin mencekik Zhan Wuya. "Ayah, jangan katakan itu. Kita harus bekerja sama dengan Zhan Wuya dan memintanya untuk membantu keluarga Song, agar kita mendapatkan kembali semua yang menjadi milik kita." "Kamu akan membuat marah ketua Zhan jika kamu berkata begitu." Song Yi merasa bahwa pola pemikiran Song Zongping ini sangat berbahaya. Pada saat ini, telepon di ruang tamu berdering. Panggilan datang dari geng pemuda Tiongkok. Akhir-akhir ini Li Haisa sering berhubungan dengan geng pemuda Tiongkok, sehingga geng pemuda Tiongkok pun tahu tentang Li Haisa akan bertarung di turnamen kungfu yang akan digelar pada hari ini. Terpaksa Song Zongping yang mengangkat telepon, sekalipun saat ini kekesalan Song Zongping terhadap Zhan Wuya membuatnya emosi dan ingin mengutuknya. "Ayah, angkatlah teleponnya, kita tidak bisa bersinggungan dengan geng pemuda Tiongkok." Song Yi membujuk ayahnya. Song Zongping berjalan perlahan ke telepon dan mengangkatnya. "Tuan Song, bagaimana hasil turnamen kungfu hari ini?" "Kesatria Li Haisa kami telah membunuh banyak pendekar Tiongkok. Apakah mereka sekarang merasa salut kepada kesatria nomor 1 di kediaman geng pemuda Tiongkok ini?" Zhan Wuya sedang bertapa, sehingga yang bertugas untuk menghubungi adalah staf bagian hubungan masyarakat geng pemuda Tiongkok. Mereka cukup yakin dengan ilmu kungfu kesatria nomor 1 mereka. Song Zongping mengepalkan tinjunya saat mendengar geng pemuda Tiongkok mengatakan hal seperti itu. Dia hampir saja meledak dan memarahinya. Hal tersebut membuat hati Song Yi panik tidak karuan. Jangan sampai emosi. Ayahnya lepas dan membuat lawannya tersinggung. Karena akibatnya tak hanya hubungan kerja sama antara keluarganya dan geng pemuda Tiongkok akan menjadi hancur, tetapi sangat kemungkinan geng pemuda Tiongkok akan mengirim orang ke keluarga Song untuk menghancurkan mereka semua. Tidak, untungnya, Song Zongping berhasil menahan diri. Tuan Li telah dibunuh oleh Qin Lang. Berita sebelumnya salah, Qin Lang belum mati. Di saat Tuan Li hendak membunuh pendekar-pendekar Tiongkok, Qin Lang tiba-tiba muncul dan membunuh Tuan Li. Apa? Bagaimana ini mungkin terjadi? Orang-orang dari geng pemuda Tiongkok terkejut sekali mendengarnya. Sangat mustahil bila kesatria nomor 1 dari geng pemuda Tiongkok itu akan terbunuh. "Baik, kami mengerti. Sesudah beliau selesai bertapa, kami akan menyampaikan berita ini kepada beliau." Usai bicara, pihak lawan langsung menutup teleponnya.
Song Zongping sangat frustasi hingga ingin menangis. Aksi geng pemuda Tiongkok telah gagal 2 kali, menyebabkan dia kehilangan kekuasaan yang telah dikumpulkan olehnya selama 30 tahun. Tapi, sekarang, di depan geng pemuda Tiongkok, dia bahkan tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Kehidupan seperti itu benar-benar membuat orang frustrasi. Plak, plok. Song Zongping menampar wajahnya sendiri 2 kali, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Song Yi dengan cepat menghentikan ayahnya. Tidak apa-apa, aku adalah pengecut. Qin Lang telah berulang kali menggagalkan rencanaku, dan geng pemuda Tiongkok membuatku kehilangan kekuasaan yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Tetapi di hadapan mereka, aku bahkan tidak berani berkutik. Di depan dari mereka, aku seperti seekor semut yang kecil. Ini konyol, sangat menyedihkan, dan mengenaskan. Song Zongping mengangkat kepala sambil menghela nafas. Ayah, percayalah, keadaan pasti akan membaik. Nanti, kita pasti akan berhasil membalikkan keadaan. Jika Sungai Kuning dapat terus mempertahankan aliran pasirnya selama bertahun-tahun, kita, keluarga Song, pun pasti bisa melalui semua rintangan ini. Song Yi mencoba untuk menghibur ayahnya. Dok dok dok, pada saat ini, ada yang mengetuk pintu villa, dan Song Yi membukakan pintunya, ternyata dia adalah bawahan pengikut Qin Lang ke Gunung Tianshan. Bukankah katamu Qin Lang sudah mati? Ketika melihatnya, Song Yi sangat marah dan langsung menendangnya hingga jatuh ke tanah. Tuan Muda Song, hamba bersalah. Bawahan itu berlutut di tanah, bersujud kepada Song Yi sambil berkata, hamba telah menemukan informasi baru yang mungkin berguna bagi Tuan Muda Song. Hamba memohon pada Tuan Muda Song untuk memberi hambamu kesempatan lagi. Bab 343. Memburu Dewi Agung ke Tiongkok. Katakanlah. Song Yi merasa bahwa dia mungkin membawa suatu kabar yang baru. Terima kasih Tuan Muda Song, bawahan ini bangkit dari sujudnya. Sejak mendapat kabar dari Anda bahwa di Danau Jinhai akan terjadi pertarungan seni bela diri terbesar di dunia bela diri Tiongkok, hamba sangat penasaran, dan ingin pergi. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan seluar biasa apakah pertarungan seni bela diri ini nantinya. Maka hamba segera bergegas ke tempat wisata Danau Jinhai, tetapi ketika hamba tiba, polisi yang bertugas di gerbang melarang untuk masuk, jadi hamba pergi mencari-cari titik masuk area yang memiliki tingkat penjagaan yang begitu ketat, lalu memanjat tembok dan menyelinap ke dalam. Ketika hamba tiba di puncak gunung, Qin Lang telah membunuh Li Haisa. Hamba terkejut melihat Qin Lang masih hidup. Namun karena hamba berada terlalu jauh dari lokasi, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas. Untungnya, hamba membawa sebuah kamera, dan mencoba untuk mengambil foto jarak jauh. Akhirnya melalui kamera ini, hamba dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di sana. Hamba telah merekam keseluruhan kejadian yang berlangsung, dan hamba menemukan ada beberapa titik keanehan, namun hamba tidak begitu mengerti. Mungkin Tuan Muda Song bisa mempelajarinya sendiri. Bawahan menyerahkan kamera di tangannya ke Song Yi. Song Yi menonton rekaman video di kamera, dan bawahannya lanjut berbicara. Hamba menemukan bahwa Zhong Jiaoshen dari keluarga Zhong juga ada di tepi danau. Setelah semua orang pergi, Zhong Jiaoshen menghampiri Qin Lang dan lainnya. Saat itu, hamba berpikir hal itu bukanlah sesuatu, karena bagaimanapun, sebulan yang lalu, Qin Lang telah berjasa membantu keluarga Zhong memenangkan perang. Sehingga bila Zhong Jiaoshen memberikan selamat kepada Qin Lang, tidak ada yang salah dengannya. Namun, semuanya tidak sesederhana yang hamba kira, sebab hamba menemukan bahwa fokus Zhong Jiaoshen lebih banyak kepada seorang gadis yang bernama Zhong Yu. Bawahan itu menjelas keraguan terbesarnya. Dari rekamanan video tersebut Song Yi juga memperhatikannya. Ketika Zhong Jiaoshen berjalan mendekati Qin Lang dan lainnya, orang pertama yang diperhatikan adalah Zhong Yu, dan wajahnya tampak emosi. Mungkinkah, berpikir sejenak, tiba-tiba di benak Song Yi terlintas kecurigaan yang dia buat sebelumnya. Nama belakang Zhong Yu adalah Zhong,
sedangkan Song Jiushen juga bermarga Zong. Apakah terdapat suatu hubungan antara keduanya? Tuan Muda Song, hamba mengerti bahasa bibir. Dalam video tersebut, Zong Yu memandang Song Jiushen dan memanggilnya kakek. Lapor bawahan itu kepada Song Yi. Oh, Song Yi terkejut. Kakek. Berarti, Zong Yu adalah cucu perempuan Song Jiushen. Benar saja, ternyata memang ada hubungan di antara mereka. Tetapi sebelumnya belum pernah mendengar kabar bahwa keluarga Zong memiliki keturunan seorang cucu perempuan dan lagi, menurut cerita Yan Ni sebelumnya, Zong Yu hanya seorang gadis yang berasal dari desa timur laut. Dia masuk dan kuliah di Universitas Yanqing dengan status siswa miskin. Apakah alasannya keluarga Zong ingin menyembunyikan identitas dan keberadaan Zong Yu di keluarga mereka? Dalam cuplikan video tersebut, terlihat ketika Song Jiushen hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, Zong Xuesan berusaha untuk mengingatkannya. Hamba membaca dari bahasa bibirnya, dia pasti berkata, kita masih di luar, hati-hati. Ini membuktikan bahwa memang ada kesengajaan keluarga Zong untuk menyembunyikan identitas Zong Yu. Di dalamnya pasti menyimpan suatu rahasia yang besar. Bawahan itu mengutarakan tebakannya. Song Yi termenung untuk sejenak. Dia telah melihat ekspresi Song Jiushen dan Zong Yu di video, tetapi dia tidak mendapatkan jawabannya. Apa alasan sebenarnya keluarga Zong melakukan hal ini? Baiklah, kamu telah melakukannya dengan baik kali ini. Pergilah. Setelah Song Yi selesai berbicara, bawahannya pun pergi. Song Yi kembali ke villa. Dia masih belum menemukan tujuan sebenarnya keluarga Zong untuk menyembunyikan identitas Zong Yu. Tetapi ada satu hal yang perlu diragukan lagi, yaitu, jika hubungan antara Zong Yu dan keluarga Zong tersebar, pasti akan memberi pengaruh kepada keluarga Zong, dan pastinya akan berdampak negatif. Song Yi merasa hal ini mungkin sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Jauh sekali di India, ada suatu kota negara bagian yang misterius. Di sana sedang berlangsung sebuah acara ritual pengorbanan yang besar. Jemaah di sana semuanya umat setia turun-temurun sejak beribu tahun silam. Dengan semangat yang tinggi, mereka semua berdiri dan mengisi lapangan yang luas itu, karena hari ini adalah ritual 3 tahunan mereka menyembah berhala dewa gajah. Berhala dewa gajah dianggap sebagai benda suci pemujaan terhadap rembulan. Di tengah alun-alun dibangun sebuah panggung yang besar, di mana di atasnya terdapat sebuah gambar gajah raksasa yang terbuat dari besi. Di depan gambar gajah itu, kayu bakar diletakkan. Di atas kayu bakar tersebut diikat 10 orang wanita muda. Mereka semua akan menjadi korban yang dipersembahkan untuk berhala dewa gajah. Semuanya merengek dengan sedih. Lepaskan kami, Bu. Aku takut. Mengapa kalian melakukan ini pada kami? Berdiri di atas panggung adalah seseorang berjanggut panjang. Dia memakai topi dan jubah putih. Dia adalah pemimpin keagamaan dari pemujaan terhadap rembulan saat ini. Namanya Samite. Samite mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan di langit. Ketika waktunya tiba, dia menganggukkan kepala untuk memberi isyarat pada murid yang bertugas untuk eksekusi agar melaksanakan acara pengorbanan. Murid yang berdiri di samping kayu bakar segera melemparkan obor di tangannya ke tumpukan kayu bakar, menimbulkan suara gemercik kayu itu terbakar, serak, suara kayu bakar yang berderak-derak. Para penyihir mulai membacakan doa dan mantra. Para wanita yang diikat ke kayu bakar menjerit-jerit histeris, keadaan mereka mengenaskan. Setelah kira-kira 10 menitan, akhirnya suara mereka tidak terdengar lagi. Beberapa dari mereka mati karena terlalu banyak menghirup asap, sedangkan beberapa yang lain terbakar hidup-hidup sampai mati. Setelah lebih dari 1 jam, api berangsur-angsur padam, dan ke-10 wanita itu terbakar oleh api dan menjadi abu. Tak ada yang bisa dikenali. Panjang umur, umur panjang jemaat berteriak dengan keras. Setelah pemimpin keagamaan Syamite mewartakan ajaran-ajaran kepada para umat, ritual itu baru diumumkan selesai. Samite berjalan kembali ke aula utama dan memanggil 4 utusan pemujaan terhadap rembulan. Utusan Feng Yue, utusan Hao Yue, utusan Lang Yue, dan utusan Ken Yue.
Mereka tokoh-tokoh terpenting di pemujaan terhadap rembulan. Keempat utusan berjalan ke aula utama. Samite berdiri di depan jendela, memandangi langit malam di timur laut. Tuan, apakah Anda sedang memikirkan giok Phoenix dari Tiongkok lagi? Utusan Feng Yue bertanya. Tidak, giok Phoenix hanyalah sebuah alat untuk membuktikan jati diri Dewi Agung, bukan alat itu, melainkan Dewi Agung. Sudah 40 tahun lamanya, kita selalu menggunakan wanita biasa untuk dipersembahkan kepada berhala Dewa Gajah. Bagaimana bisa seorang wanita biasa dibandingkan dengan Dewi Agung? Yang aku khawatirkan adalah jika hal ini dibiarkan terus, maka suatu saat berhala Dewa Gajah pasti akan marah. Sesudah itu, pemujaan terhadap rembulan dan kita semua akan menderita. Tidak, negara kita, bahkan seluruh dunia akan dihancurkan olehnya. Samite berkata dengan sedih. Namun, Dewi Agung Zong Sueyan dari keluarga Zong asal Tiongkok, jatuh dari tebing dan meninggal 20 tahun yang lalu. Setelah itu giok Phoenix menghilang. Selama lebih dari 10 tahun, kita telah memburu giok Phoenix ke Tiongkok, namun tidak mendengar kabar apa-apa tentangnya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan Dewi Agung untuk dipersembahkan kepada berhala. Kata utusan Feng Yue, pemimpin dan keempat utusan itu terdiam. Permasalahan ini membuat mereka tertekan. Apakah pemujaan terhadap rembulan hanya bisa menanti kepunahannya? Apakah dunia telah ditakdirkan untuk hancur? Tidak. Berhala Dewa Gajah yang terhormat, para jemaat pengikut Anda sama sekali tidak bermaksud untuk bersikap tidak hormat di hadapan Anda, tetapi keterbatasan keadaan hamba-hamba tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Jika Anda dapat mendengar doa hamba-hamba ini, tolong berikan petunjuk. Pemimpin keagamaan berdoa ke arah langit malam. Tiba-tiba, cahaya cemerlang melintas di langit, dan meteorit meluncur melintasi langit, bergesekan dengan udara, dan memancarkan nyala api. Cahaya bergerak dari barat daya ke timur laut. Pemimpin dan keempat utusan itu semua terkejut. Mereka segera jatuh berlutut ke tanah dan memberi penghormatan kepada langit malam. Terima kasih kepada Dewa Gajah yang memberi hamba petunjuk. Terima kasih kepada Dewa Gajah yang memberi hamba petunjuk. Hamba pasti akan mengikuti petunjuk yang Anda berikan, dan membawakan Dewi Agung untuk Anda. Mereka bersujud 3 kali dan kemudian berdiri. Barusan, cahaya api bergerak dari barat daya ke timur laut. Tiongkok berada di arah timur laut. Ini artinya, berhala Dewa Gajah ingin memberitahu kita bahwa Dewi Agung telah muncul di Tiongkok lagi. Kalian berempat, pergilah ke Tiongkok sekarang. Tidak peduli bagaimana caranya, kalian harus menemukan Dewi Agung itu dan membawanya ke sini untuk dipersembahkan kepada berhala Dewa Gajah. Ucap pemimpin keagamaan itu kepada empat utusannya. Matanya berbinar-binar ketika mengatakan hal ini. Bab 344. Terkenal di Tiongkok. Ya. Keempat utusan itu menjawab secara bersamaan. Utusan Feng Yue bertanya lagi, haruskah kita mengabari keluarga Zong di Tiongkok, dan meminta mereka membantu kita? Pemujaan terhadap rembulan memiliki sejarah ratusan tahun. Pada masa-masa dinasti Ming dan Qing, pemujaan terhadap rembulan telah memasuki Tiongkok dan memberikan pengaruh yang sangat luas. Namun, semenjak kerajaan Qing runtuh, pengaruh pemujaan terhadap rembulan di Tiongkok mulai menghilang secara perlahan. Melewati masa-masa peralihan, akhirnya Tiongkok baru didirikan. Meski pemujaan terhadap rembulan sudah menjadi agama yang tidak banyak penganutnya di Tiongkok, tetapi masih bisa bertahan berkat keluarga Zong. Benda suci milik pemujaan terhadap rembulan giok Phoenix yang selama ini disimpan oleh keluarga Zong. Oleh sebab itu, keluarga Zong asal Tiongkok ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan dari pemujaan terhadap rembulan. Namun, 20 tahun yang lalu, Dewi Agung bernama Zong Sueyan diam-diam menikah dengan seorang pria. Ini adalah tabu besar bagi pemujaan terhadap rembulan. Pada saat itu, saking marahnya pemimpin keagamaan hampir saja menghancurkan keluarga Zong. Di samping giok Phoenix hilang, bayi perempuan yang dilahirkan oleh Zong Seyan juga tidak jelas apakah masih hidup. Andai kata gadis tersebut masih hidup saat ini dan dinilai layak oleh giok Phoenix,
maka dia juga bisa menjadi Dewi Agung yang dapat dipersembahkan kepada berhala Dewa Gajah. Oleh sebab itu, pemimpin keagamaan mengampuni keluarga Zong dan mendesak mereka untuk segera menemukan giok Phoenix dan juga bayi perempuan itu. Namun, setelah 20 tahun, keluarga Zong tidak menemukan apapun. Tidak. Pemimpin Samite menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan mata yang serius, Tiongkok yang sekarang bukanlah Tiongkok sebelumnya, dan keluarga Zong bukanlah keluarga Zong yang dulu. Mereka mungkin sudah berubah tidak setia pada pemujaan terhadap rembulan lagi. Keempat utusan sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, tetapi kenyataannya memang seperti ini. Selama bertahun-tahun, keluarga Zong hampir putus kontak dengan pemujaan terhadap rembulan. Kontak terakhir kali sekitar 8 tahun yang lalu, ketika pemujaan terhadap rembulan mengadakan upacara untuk merayakan hari pencetusan agama ini yang ke-800 tahun. Aku pikir Dewi Agung yang telah muncul kali ini mungkin adalah bayi perempuan yang lahir oleh Zong Xueyan 20 tahun yang lalu. Keluarga Zong mungkin telah menemukan bayi perempuan ini, tetapi mereka mengkhianati pemujaan terhadap rembulan dan menyembunyikannya. Pemimpin itu menebak, ini adalah dosa yang tak terampuni, dan pasti akan dihukum oleh berhala Dewa Gajah. Tak hanya keluarga Zong, tetapi seluruh penganut pemujaan terhadap rembulan akan menjadi terkutuk gara-gara hal ini. Apakah keluarga Zong sudah gila? Utusan Feng Yue bertanya pada Samite, nadanya sedikit emosi. Sudah kukatakan, keluarga Zong lagi tulus terhadap pemujaan terhadap rembulan dan juga terhadap para dewa. Samite berkata, namun, ini hanya tebakanku sendiri. Ketika kalian pergi ke Tiongkok, pertama-tama kalian pergi dan selidikilah keluarga Zong secepatnya. Jika keluarga Zong dibiarkan terus berbuat dosa, maka kita akan ada bencana. Baik, keempat utusan menjawab, Tuan, jika kita menemukan bahwa keluarga Zong memang berkhianat, bagaimana tindakan kita selanjutnya? Kalau mereka benar-benar menyalahi aturan ajaran, maka perbuatan mereka sama halnya dengan menentang keagungan para dewa, dan tidak ada gunanya lagi kita membiarkan mereka hidup. Maka kita harus membinasakan seluruh isi keluarga Zong agar dapat meredakan amarah para dewa. Jejak kekejaman melintasi mata pemimpin. Baik, kami akan mendengarkan perintah pemimpin. Keempat utusan itu menjawab secara kompak, dan kemudian perlahan-lahan keluar dari aula utama. Mereka segera berangkat ke Tiongkok untuk mencari keberadaan Dewi Agung itu. Dewa yang terhormat, hambamu memohon agar bersabar untuk sebentar lagi. Hamba-hambamu telah pergi mencarikan Dewi Agung itu untukmu. Percayalah bahwa sebentar lagi, akan ada seorang wanita yang polos, cantik, dan baik hati untuk Anda nikmati. Samite mengangkat tangannya dan berdoa ke arah langit malam, kemudian dia membacakan kitab pemujaan terhadap rembulan, dalam bahasa Indian asli, membentuk pola dan irama yang berkesan misteri. Kisah tentang pertempuran sengit yang terjadi di Danau Jinhai telah menyebar ke semua orang di kalangan seni bela diri Tiongkok. Orang-orang biasa di Tiongkok juga telah memperoleh berbagai berita mengenai pertempuran di Danau Jinhai dari berbagai sumber. Pertempuran itu diceritakan sebagai kejadian yang sangat ajaib dan dahsyat, langsung membuatnya menjadi cerita legendaris yang terkenal, sama seperti perjamuan Hongmen. Ini adalah sebuah perjamuan yang diatur dengan tujuan membunuh tamu, tentu saja. Ada banyak detail yang terlalu dibuat-buat dan dibesar-besarkan pada kabar-kabar yang dipublikasikan melalui media online. Namun secara garis besar informasi mendasar pada cerita masih sesuai dengan kenyataannya. Seperti bagian cerita, di mana hampir semua pendekar terkenal dari dunia bela diri Tiongkok berkumpul di situ, dan banyak dari mereka yang dikalahkan oleh Li Haisa. Tiba-tiba seorang pemuda muncul sebagai penyelamat dunia bela diri, dan membunuh Li Haisa. Penyelamat itu bernama Qin Lang. Nama Qin Lang langsung menyebar di semua kalangan masyarakat Tiongkok, namun tidak ada yang mengetahui penampilan dan identitas Qin Lang yang sesungguhnya. Orang-orang hanya dapat mengandalkan daya imajinasi dan spekulasi masing-masing. Beberapa mengatakan bahwa Qin Lang adalah keturunan dari sebuah keluarga pendekar ternama di Tiongkok,
dan ada pula yang mengatakan bahwa Qin Lang adalah seorang pengembara yang sedang bepergian dan melakukan perjalanan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa Qin Lang adalah keturunan dari pahlawan zaman kerajaan. Namun sebagian besar orang kalangan atas tahu dengan jelas bahwa Qin Lang adalah pemuda yang membantu keluarga Zhong memenangkan perang seni bela diri, dan saat ini dia bekerja sebagai penjaga keamanan di Universitas Yanjing. Dalam 2 hari terakhir, nama Qin Lang telah menjadi topik hangat, bahkan penjaga keamanan dan mahasiswa Universitas Yanjing ramai membicarakan tentang pertempuran di Danau Jinhai. Tentu saja, orang yang mengenal Qin Lang pasti tidak akan menyangka bahwa orang yang membunuh Li Haisa adalah penjaga keamanan biasa Universitas Yanjing. Zhong Jiushen sangat ingin melihat cucunya. Sekarang nama Qin Lang menjadi sangat terkenal. Ditambah lagi kejadian pertempuran sengit Danau Jinhai tersebut bertempat di Yanjing. Zhong Jiushen merasa dengan statusnya sebagai penguasa dunia bawah tanah Yanjing, apalagi Qin Lang pernah memenangkan perang untuknya, maka sudah sepantasnya dirinya mengundang Qin Lang ke rumah Zhong dan menjamunya. Sebaliknya jika dia tidak melakukannya, maka justru akan dipandang aneh. Dengan cara ini pula, dia bisa sekalian melihat cucunya tanpa perlu sembunyi-sembunyi. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin mengadakan pesta perayaan untuk Qin Lang? Tidakkah ini terlalu menarik perhatian? Zhong Xuesan sedikit khawatir dengan pemikiran ayahnya. Xuesan, kamu terkadang terlalu banyak berpikiri. Lakukan saja apa yang aku katakan. Jangan khawatir. Ini hanya pesta perayaan yang sederhana, tidak akan terjadi apa-apa, kata Zhong Jiushen sambil tersenyum. Baiklah, karena ayahnya telah berkata begitu, maka Zhong Xuesan pun tidak bisa membantah lagi. Dia segera pergi mengatur dan mempersiapkan pestanya, lalu segera menelpon Qin Lang dan menyampaikan keinginan Zhong Jiushen untuk mengadakan pesta perayaan untuknya di kediaman Zhong. Dia menjelaskan bahwa pada saat itu semua tokoh kelas atas Yanjing juga akan diundang, dan dia memintanya untuk membawa Zhong Yu ke kediaman Zhong, dan Zhong Yu akan diperkenalkan sebagai pacarnya, dengan status masih seorang siswa miskin berasal dari desa timur laut Tiongkok. Qin Lang segera mengerti bahwa Zhong Jiushen sangat merindukan Zhong Yu dan beliau ingin ambil kesempatan untuk menemui Zhong Yu. Karena itu dia langsung setuju. Setelah Qin Lang membicarakan hal ini dengan Zhong Yu pun merasa senang, dan di dalam hati dia sebenarnya ingin bersama Zhong Jiushen lebih lama. Pada jam 6 sore keesokan harinya, Qin Lang membawa Zhong Yu naik taksi, dan berhenti di sisi jalanan menuju ke kediaman Zhong. Sedangkan Xiao Sui di Universitas Yanjing tidak ikut bersama mereka. Ketika Qin Lang dan Zhong Yu turun dari taksi dan hendak berjalan masuk, mereka melihat beberapa orang muda berdiri di dekat mobil, membicarakan tentang pertempuran Danau Jinhai kemarin lusa. Hei, kalian semua sudah mendengar tentang itu. Kemarin, ada pertemuan pendekar dunia bela diri di Danau Jinhai. Shaolin, Tai Chi, Mei, dan Kong Tong juga menghadiri acara itu. Akan tetapi mereka semua dikalahkan dan dilucuti oleh kesatria asal geng Amerika, dan dengarnya, bahkan kepala kuil Shaolin pun dikalahkan dan meninggal. Ya, tidak hanya kepala kuil Shaolin, tapi juga Zhao Haiyu dari biara Tai Chi, organisasi Wu Liang, dan organisasi Wu Yi, ketua dari 10 lebih aliran dan organisasi, semuanya dihajar sampai mati oleh si bajingan Li Haisa itu. Kepala mereka bahkan dipotong dan dijadikan bola untuk sepak bola. Tak hanya kehilangan muka, dunia bela diri juga akan menghadapi bahaya musnah. Memang benar, situasi saat itu dapat dikatakan sebagai sebuah momen kritis antara hidup dan mati. Tiba-tiba seorang pemuda bernama Qin Lang muncul. Dia langsung menantang Li Haisa untuk bertarung. Di dalam hati, Li Haisa masih berpikir dari mana asal bocah tak tahu diri ini. Namun, cukup mengeluarkan tenaga jempol kecilku saja, aku pasti akan membuatnya mati. Tak disangka. Bab 345. Dia ternyata adalah pendekar muda Qin. Orang yang lain segera menyahut. Tetapi dia pasti tidak menyangka bahwa ilmu kungfu pendekar muda sangat tinggi.
Dalam sekali serangan, kepalanya dipukuli sampai berdarah-darah, seperti mudahnya menghancurkan sebuah semangka. Pendekar muda Qin meninju dada Li Haisa dan langsung membuat tembus tubuhnya. Ketika ditendang oleh Qin Lang, tubuh Li Haisa terhantam sampai jauh ke arah danau. Permukaan danau langsung terbelah menjadi dua dan warna permukaan danau berubah menjadi merah terang karena darahnya. Terjatuhnya ke danau tidak membuat Li Haisa menjadi hiu laut, tetapi seperti ikan goreng yang tidak berdaya. Di saat-saat yang paling kritis dan hampir sekarat, Li Haisa berkata dengan tidak percaya, "Ah, orang-orang Tiongkok sungguh kuat." Usai berkata-kata, dia langsung mati. Bukankah pukulan Qin Lang telah menghancurkan kepalanya? Mengapa Li Haisa masih dapat berbicara? Mendengar ucapannya membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Mendengar bagaimana pemuda-pemuda itu membuat cerita tidak masuk akal tentang kejadian kemarin, Qin Lang dan Zhong Yu saling memandang dan tertawa. Ketika Qin Lang dan Zhong Yu hendak berjalan masuk, tiba-tiba dihentikan oleh geng pemuda tersebut. Mereka tidak senang mendengar Qin Lang dan Zhong Yu tertawa. Memandang penampilan Qin Lang dan Zhong Yu, mereka menilai bahwa pakaian dan dandanan Qin Lang dan Zhong Yu terlalu biasa, seperti pendatang dari daerah terpencil yang datang untuk bekerja di Yanjing. Para pemuda sama sekali tidak takut dengan mereka. "Bocah tengik, apa yang kamu tertawakan?" Seorang pemuda bertanya, "Apakah kamu menertawakan pendekar muda Qin, yang adalah Qin Lang itu? Tahukah kamu bahwa Qin Lang, pendekar muda Qin adalah idola kami? Dan jika kamu berani menertawakannya, maka sama saja bersikap tidak sopan terhadap kami. Kami tidak akan melepaskanmu." Mereka semua pasti adalah penggemar setia dirinya. Memandang tingkah mereka ini, Qin Lang tidak bisa membantu tapi merasa sekelompok pemuda di depannya ini sangat imut. "Saudaraku, kalian salah paham. Aku hanya berpikir bahwa kisah tentang Qin Lang yang kalian ceritakan itu terdengar berlebihan dan kurang masuk akal. Faktanya, dia tidak sehebat yang kalian bayangkan." Qin Lang buru-buru menjelaskan, ketika mendengar mereka bercerita bagaimana tinjuannya dapat membuat kepala hancur, dapat membuat tembus tubuh lawan. Kalau seperti yang diceritakan, Qin Lang merasa dirinya seakan-akan seekor raja kera. "Dasar, seperti kamu tahu segalanya saja." Pemuda mengejeknya, "Ilmu kungfu pendekar muda Qin jauh di atas yang dapat kamu bayangkan. Dia adalah sebuah keajaiban di dunia bela diri Tiongkok, talentanya di dunia bela diri Tiongkok harus diakui. Jika kamu berani memfitnahnya lagi, kami tidak akan segan padamu." Qin Lang tersenyum pahit dalam hati, sebab jelas-jelas yang dia katakan adalah yang sebenarnya. "Baiklah, kalian benar, kalau begitu tolong menyingkir dan biarkan kami lewat," kata Qin Lang sopan. Bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah penggemarnya. Para pemuda itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. "Di ujung jalan ini hanya ada kediaman Zong satu rumah saja. Jangan katakan, tujuan kalian adalah kediaman Zong," ujar salah seorang pemuda di situ sambil tertawa sampai keluar air mata. "Orang-orang rendahan seperti kalian, berpikiran untuk masuk ke kediaman Zong. Hei, katakan padaku, apakah hal itu tidak terlalu lucu?" Qin Lang tidak tahu harus menjawab apa. "Adilkah kita menilai orang hanya lewat apa yang terlihat saja? Jadi kalian memarkirkan mobil di sini, kalian ingin pergi ke kediaman Zong?" tanya Qin Lang. Tampaknya bocah ini sama sekali tidak mengerti. "Baiklah, dengarkan aku. Malam ini keluarga Zong akan mengadakan pesta perayaan untuk pendekar muda Qin, yaitu Qin Lang. Meskipun kita yang berada di sini juga tergolong anak-anak keluarga mampu di Yanjing, tetapi kami masih belum memenuhi kriteria undangan keluarga Zong. Alasan kenapa kami tetap menunggu di sini adalah karena kami ingin menyaksikan sendiri seperti apa rupa seorang pendekar muda Qin." Seorang pria muda menjelaskan kepada Qin Lang, jadi anak-anak muda ini sedang menunggu dirinya. Qin Lang diam-diam tersenyum di dalam hatinya, lebih baik dia segera pergi meninggalkan mereka, jangan sampai ada dari mereka yang mengenalinya. "Baiklah, kalian tunggulah di sini, kami masih ada urusan, jadi kami pamit dulu."
Qin Lang berkata sambil mengajak Zhong Yu pergi, ingin kabur kemana? Tidak bisa. Kamu telah menertawakan idola kami. Kamu harus meminta maaf kepada kami. Para pemuda masih mengotot dan tidak mau mengalah. Ya benar, kalian harus meminta maaf. Jika tidak maka kalian tidak kami izinkan pergi. Pendekar muda Qin adalah maskot penting di dunia bela diri di Tiongkok, sinak saja kamu merendahkannya. Ayo minta maaf. Pada saat ini, sebuah Cadillac C6 putih melaju kemari dan diparkirkan di samping Qin Lang dan yang lainnya. Lalu seorang wanita berpakaian bangsawan turun dari mobil. Wanita itu terlihat mengenakan gaun tube top fuksia dengan rompi hitam supaya hangat, dan memakai sepasang sepatu hak tinggi warna hitam. Ternyata wanita itu adalah polisi wanita bernama Wang Chen. Wang Chen mengubah gaya rambut kuncir kuda yang biasanya sengaja menyanggul rambutnya untuk malam ini, meski hanya memakai riasan tipis, tetapi penampilannya cukup menawan. Apa yang kalian lakukan? Begitu turun dari mobilnya, dengan marah Wang Chen menatap geng pemuda yang mencari masalah dengan Qin Lang. Beberapa dari mereka tercengang melihat sikapnya. Sebab dari penampilan wanita itu, jelas terlihat seperti tamu yang akan diundang ke perjamuan di kediaman Zhong. Orang-orang yang dapat menghadiri perjamuan itu semuanya adalah orang-orang kalangan atas di Yanjing, dan mereka tidak berani menentang orang-orang berstatus seperti dirinya. Nona, tolong jangan marah. Masalahnya begini, bocah ini barusan telah memfitnah pendekar muda Qin, jadi kami, seorang pemuda maju untuk menjelaskan. Memfitnah pendekar muda Qin. Qin Lang. Dasar bodoh, Qin Lang sekarang berdiri di hadapanmu. Bagaimana dia bisa memfitnah dirinya sendiri, katakan padaku. Wang Chen membentak dengan marah, mendengar kata-kata Wang Chen membuat geng pemuda itu tercengang semua. Ternyata, pemuda ini adalah Qin Lang. Beberapa dari mereka berbalik untuk melihat Qin Lang, dan Qin Lang menatap mereka dengan canggung. Mereka baru sadar, sepertinya barusan pemuda ini memang mengatakan bahwa dirinya memang sedang menuju ke kediaman Zhong. Namun mereka tidak mempercayainya. Tetapi setelah wanita kaya ini muncul dan mengklarifikasikan kebenarannya, mungkinkah hal ini keliru? Jadi pemuda di hadapan mereka saat ini, benar-benar adalah Qin Lang. Beberapa orang gemetar ketakutan, dan segera berlutut ke tanah, dan bersujud tanpa henti di hadapan Qin Lang. Pendekar muda Qin, maafkan kelancangan kami benar-benar tidak tahu jika memang benar adalah Anda, Lia. Jika kami tahu itu adalah Anda, bagaimanapun juga kami tidak akan berani mengatakan hal-hal yang tidak sopan di hadapan Anda. Pendekar muda Qin, kami telah salah. Tolong Anda mengampuni kebodohan kami, dan beri kami kesempatan. Melihat wajah pemuda-pemuda ini tampak kepanikan saat ini, Qin Lang tidak bisa menahan rasa gelinya, dan di dalam hatinya dia tidak benar-benar marah. Bangunlah. Aku tidak marah pada kalian. Qin Lang membungkuk dan membantu pemuda-pemuda ini bangkit berdiri, dan satu hal lagi, aku hanya orang biasa, tidak sehebat yang kalian katakan. Sebelumnya, tolong jangan beritahu pada orang lain mengenai bertemu denganku hari ini. Aku ingin hidup dalam ketenangan. Jelas Qin Lang dengan santai, baik. Pemuda-pemuda itu buru-buru mengangguk-angguk. Qin Lang tersenyum tipis. Petugas Wang, mari kita masuk bersama. Kata Qin Lang mengajak Wang Chen. Dandanan Wang Chen hari ini benar-benar cantik. Sebab penampilannya berbeda jauh dengan penampilan biasanya, dan hal ini cukup mengesankan bagi Qin Lang. Wang Chen setuju, dan mengemudikan mobilnya menuju ke kediaman Zhong. Sementara Qin Lang menemani Zhong Yu berjalan kaki menuju kediaman Zhong. Para pemuda itu baru bisa merasa lega, sebab semua yang terjadi barusan tampak seperti mimpi. Jadi orang itu benar-benar pendekar muda Qin. Apakah berarti, barusan kita telah memarahi pendekar muda Qin? Kata seorang pemuda dengan lugu. Benar, barusan kita benar-benar telah melewati neraka dan kembali. Jika pendekar muda Qin benar-benar merasa tersinggung karena ucapan kita barusan, maka membayangkan situasi tragis yang menimpali Haisa seperti pada rumor yang dikabarkan sebelumnya, pemuda-pemuda ini mendadak merinding.
Bab 346. Perjamuan 100 sapi. Saat Qin Lang masuk ke ruang perjamuan keluarga Zong, terdengar suara tepukan tangan hangat, semua orang bangkit berdiri sambil tersenyum, terdapat rasa hormat dan takluk yang dalam di mata mereka. Mata Zong Jiushen sudah mulai berkaca-kaca, dia berusaha untuk menahan perasaannya, dia menjabat tangan Qin Lang lebih dulu, lalu menobatkan Qin Lang sebagai pahlawan yang menyelamatkan keluarga Zong. Adalah sebuah berkat bagi keluarga Zong bisa mengenal saudara Qin. Sekarang seluruh anggota keluarga Zong berkumpul bersama, juga beberapa teman baik yang datang untuk menyambut Tuan Muda Qin. Pak Zong terlalu baik, Qin Lang tidak. Enak menerima semua ini, Tuan Besar, saya juga sudah membawa Zong Yu kembali kepada Anda. Kata Qin Lang, di pesta malam ini, semua orang berpakaian rapi, berwibawa, mengenakan pakaian pesta, terlihat seperti lautan penuh sukacita. Keluarga Zong sudah bertahan selama ratusan tahun, melewati begitu banyak masalah dan cobaan, walaupun sekarang keturunannya banyak, mereka tidak memiliki pencapaian di masa-masa kritis. Qin Lang seorang yang membawa keberuntungan untuk kemakmuran keluarga Zong. Setelah beberapa kemenangan ini, keluarga Zong sudah melewati masa jatuhnya dan bisa bangga kembali. Zong Yu, apakah Qin Lang memperlakukanmu dengan baik? Zong Jiushen menunjukkan wajah bangga dengan penuh kasih sayang. Setelah anaknya meninggal dunia, dia mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Zong Yu. Berkat Tuan Besar, semuanya berjalan dengan baik. Wajah Zong Yu memerah. Matanya menunjukkan rasa senang, lalu dia menatap Qin Lang dan berpikir di dalam hati, aku adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Kakek dan pasanganku sangat baik kepadaku. Zong Yu memanggil dirinya Tuan Besar juga tidak salah, siapa tahu yang tua. Bagus kalau begitu, bagus, haha, hari ini aku akan minum sepuasnya dengan kalian berdua, bersenang-senang. Zong Jiushen menunjukkan senyuman yang jarang terlihat, di saat Wang Chen melihat Zong Yu dan Qin Lang menatap satu sama lain, tidak tahu kenapa muncul rasa sepi dan sedih di hatinya. Hari ini dia melepas seragam polisinya dan mengenakan pakaian favoritnya untuk siapa? Tentu saja dia merasa sakit hati, pesta ini adalah pesta yang paling megah dari keluarga Zong, hanya mengundang 1-2 meja tamu yang bermarga berbeda yang menurut Zong Jiushen perlu untuk diundang, seperti Wang Chen dan yang lain, sedangkan tidak peduli siapapun yang bermarga Zong dari berbagai penjuru dunia datang menghadiri pesta ini. Dengan tuntunan Zong Jiushen, Qin Lang dan Zong Yu berjalan di karpet merah, mereka menolehkan kepala mereka, melihat para tamu hadirin yang bertepuk tangan hangat. Qin Lang tersenyum dan melambaikan tangannya, dia menerima antusias dan hormat dari anggota keluarga Zong. Tuan Muda Qin, kami mencintaimu. Kamu adalah idola dari keluarga kami. Seorang wanita anggota keluarga Zong sangat bersemangat hingga mengangkat tangannya ke samping mulutnya dan meneriakkan kalimat itu. Haha. Ruang pesta itu penuh dengan tawa, kemudian wanita lain berkata sambil tersenyum, Zong Fanglitai, kamu juga tidak mengaca, sudah berumur 30 tahun, masih mau mencintai pendekar muda Qin, hati-hati suamimu nanti memukulmu. *2. Haha. Aku hanya mengucapkan isi hati kita semua, suamiku tidak akan marah. Wanita yang sudah menikah bernama Zong Fanglitai itu sangat frontal dan tidak menutupi rasa apresiasinya terhadap Qin Lang. Kakak Qin, apakah boleh berjabatan? Seorang anak muda anggota keluarga Zong menjulurkan tangannya dengan bersemangat, seperti sedang melakukan sesuatu yang penting, dan Qin Lang juga tidak menolak. Mereka berjabat tangan, kemudian begitu banyak tangan lainnya yang datang menjulur. Qin Lang juga menjabat tangan-tangan itu satu persatu, walaupun mereka orang-orang yang hidupnya tidak pernah susah, tapi mereka orang-orang yang sangat baik. Zong Jiushen juga tidak menghentikan dia hanya tertawa. Wajahnya yang biasa terlihat dingin sekarang dipenuhi dengan senyuman yang datang dari lubuk hatinya. Anak muda memiliki cara mereka sendiri. Baik juga membiarkan Qin Lang merasakan rasa antusias dari keluarga Zong. Dia juga sudah sedari lama berencana untuk menyerahkan beban keluarga Zong kepada Qin Lang suatu hari nanti. Hanya saja,
Qin Lang tidak tertarik dengan bisnis keluarga Zong. Saat mereka bertiga sampai ke panggung, Zong Jiaoshen berdeham dan berkata, pesta hari ini diadakan untuk merayakan keberhasilan Qin Lang. Tanpa Qin Lang, keluarga Zong tidak mungkin akan jadi seperti hari ini. Jadi, Tuan Qin silakan duduk di bangku utama, aku akan duduk di samping. Semuanya merasa kagum. Harus diketahui bahwa keluarga Zong sudah bertahan selama beratus-ratus tahun. Adat keluarga ini masih kental. Pesta kehormatan seperti ini tidak pernah diberikan kepada orang lain sebelumnya. Kakek, tidak boleh. Anda harus terus duduk di bangku utama, kata seorang anak muda anggota keluarga Zong. Jangan banyak bicara, kata Zong Jiaoshen dengan suara suram, lalu melihat ada dua bangku di bangku utama. Satu terpahat naga dan yang satunya terpahat burung phoenix, terlihat sangat jelas dan megah. Silakah duduk saudara Qin. Jangan menolak. Suara tinggi Zong Jiaoshen mengisi ruangan itu. Pak Zong, kenapa begitu? Saya sudah menerima kebaikan Anda, kenapa sekarang melawan keinginan tamu? Kata Qin Lang, Tuan Besar. Ada rasa tidak tenang di mata Zong Yu, ada air mata di matanya. Dia tidak bisa menanggung rasa harus duduk di bangku utama dengan tetuanya duduk di sampingnya. Aduh, kalian tidak mengerti. Sebuah kehormatan bagi keluarga Zong bisa meminta Tuan Muda Qin untuk duduk di bangku utama. Malah sebaliknya, aku yang harusnya bersyukur, kata Zong Jiaoshen dengan penuh perasaan. Alhasil, Qin Lang tidak bisa menolak maksud baik Zong Jiaoshen, lalu duduk di bangku utama dengan Zong Yu. Orang melihat betapa Zong Jiaoshen menghormati Qin Lang pun merasa semakin kagum kepadanya, tapi Zong Yu yang cantik itu, selain beberapa orang yang tahu sebenarnya siapa dia pun, muncul tanda tanya besar di kepala orang lain. Pesta hari ini bertemakan perjamuan 100 sapi, keluarga Zong sudah menjalankan tradisi mengadakan perjamuan 100 sapi selama beberapa ratus tahun. 100 ekor sapi ini diimpor langsung dari Panmure, Selandia Baru. Mereka dibesarkan dengan rumput yang dirawat dengan hati-hati. Makanan hari ini menghabiskan puluhan juta yuan. Silakan para hadirin nikmati. Kemudian, seorang wanita cantik yang mengenakan congsam masuk membawa hidangan ikan. Seluruh ruangan pesta itu penuh dengan aroma wangi. Bahkan hati Qin Lang pun goyah. Aroma harum itu menusuk langsung ke hatinya. Sangat luar biasa. Tolong Tuan Qin mulai makan lebih dulu sebagai tanda hormat kita. Kata Zong Jiaoshen. Kemudian seseorang naik menyerahkan sepasang sumpit yang terbuat dari giok. Qin Lang menerimanya dan mengambil sepotong daging yang kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, merasakannya untuk sesaat dan berkata, sangat nikmat. Haha, perjamuan 100 sapi keluarga Zong menerima pujian dari Tuan Qin Lang. Kalimat ini harus dimasukkan ke dalam sejarah keluarga Zong, mengerti tidak? Baiklah. Tuan Besar, seorang pria tua dengan jenggot menundukkan badannya dan mulai mencatat, pesta ini sangat menyenangkan. Semua bersenang-senang, begitu banyak tos di antara mereka, atmosfer ruangan itu sangat hangat. Zong Jiaoshen yang melihat waktunya sudah mau habis pun berkata, Saudara Qin, silakan ikut denganku, aku ingin memberitahukan sesuatu. Oh, Qin Lang bangkit berdiri, Zong Jiaoshen menarik tangannya, berjalan ke koridor dan berjalan ke taman. Bab 347. Barongsai menerobos masuk. Di sebuah taman sunyi yang jauh dari ruang pesta, Zong Jiaoshen berhenti dan berkata, Saudara Qin, hari ini aku ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu. Kemudian, Zong Jiaoshen memutar sebuah mekanisme raksasa yang ada di atas gunung batu palsu. Kemudian gunung batu palsu itu terbuka menjadi dua, memperlihatkan sebuah lubang. Zong Jiaoshen membawa jalan di depan dan Qin Lang mengikuti. Di bawah lubang itu ada tangga turun yang panjang. Saat mereka melangkah turun, lubangnya tertutup sendiri dan lampu pun menyala. Ternyata keluarga Zong memiliki tempat rahasia seperti ini. Di dalam itu seperti istana bawah tanah. Bisa membawa dia ke sini mengartikan betapa baik rasa kepercayaan Zong Jiaoshen kepada Qin Lang. Zong Jiaoshen membuka pintu yang di dalamnya penuh dengan perhiasan bersinar. Lalu Zong Jiaoshen tersenyum sambil berkata, Saudara Qin, ini koleksi keluargaku selama ini.
Sampai generasi ini juga tidak bisa digunakan hingga habis. Orang-orang di luar sana mengestimasi terlalu rendah akan harta kekayaan keluarga Zong. Bahkan kalau semua properti keluargaku dihancurkan, itu hanya akan merusak kulitnya saja. Kalau ada yang kamu suka, kamu ambil saja. Qin Lang agak terkejut, tapi dia tidak memedulikan harta seperti ini. Dia pun langsung berkata, aku sangat berterima kasih atas kebaikan Pak Zong, aku tidak akan mengambil apapun. Terima kasih atas kebaikan Pak Zong. Zong Jiushen terkejut dan berkata, tidak ada orang yang hatinya goyah setelah melihat perhiasan-perhiasan ini, kamu bahkan tidak berkedip, lupakanlah, nanti saat kamu akan menikah dengan Zong Yu, aku akan membawa dia ke sini untuk memilih perhiasan di sini. Hari ini aku membawamu ke sini juga bukan untuk mengambil ini, ikut aku. Setelah Zong Jiushen mengatakan itu, dia menghela napas yang panjang, anak dan cucunya sendiri tidak kompeten. Dia sudah menganggap Qin Lang sebagai saudara dekatnya sendiri. Selain dia dan Qin Lang ada lagi yang tahu akan istana bawah tanah ini. Setelah melewati banyak tempat, mereka sampai di sebuah ruangan yang sangat kecil. Jika dibandingkan dengan ruangan yang lain, dekorasi ruangan ini sangat sederhana, bahkan ada bau tanah. Setelah masuk, udaranya terasa lembab dan hampa, tapi ekspresi Zong Jiushen terlihat bangga dan keningnya pun mengerut, tidak tahu dia melakukan apa, tapi ada sebuah altar Buddha yang terbuka di tembok. Zong Jiushen memasukkan tangannya dan dengan hati-hati mengeluarkan sesuatu yang terbuat dari giok putih. Mata Qin Lang langsung terpancing. Benda itu adalah phoenix putih berbentuk bulat, memancarkan cahaya lembut di bawah pantulan cahaya. Gioknya tidak memperlihatkan cacat sedikit pun. Kelihatannya seperti batu giok kelas atas. Bagian utamanya adalah kepala phoenix, mata yang menonjol, dan wajah yang galak. Orang zaman dahulu berkata, naga dan phoenix adalah tanda keberuntungan, tapi phoenix lebih garang, dan juga melalui indera keenam Qin Lang, dia langsung merasakan hawa darah yang kuno dan misterius. Zong Jiushen menyentuh giok itu dengan lembut dan berkata, Qin Lang, apakah kamu pernah mendengar soal pemujaan terhadap rembulan? Tidak, tapi aku tertarik untuk mendengarkan soal itu. Ekspresi Qin Lang terlihat bangga. Dia memiliki perasaan bahwa benda ini akan membuahkan sesuatu yang bisa dibayangkan. Setelah mendengar Zong Jiushen menjelaskan hubungan antara pemujaan terhadap rembulan dengan keluarga Zong, Qin Lang hanya mendengarkan dengan tenang. Dia menyadari saat dirinya bersama dengan giok phoenix ini, muncul rasa tidak tenang di hatinya. Qin Lang, sekarang keluarga Zong dan pemujaan terhadap rembulan sudah harmonis secara sempurna. Di permukaan kita menuruti perintah mereka, tapi giok phoenix ini tidak pernah diserahkan kepada orang lain. Pemujaan terhadap rembulan sangat kejam, kalau giok ini jatuh ke tangan pemujaan terhadap rembulan, tidak ada yang tahu apa hal tidak terkira yang akan terjadi. Jadi, aku beritahu kamu, kenapa aku dan Zong Yu sangat dekat tapi tidak bisa akrab. Ada hubungannya dengan giok ini. Zong Jiushen terdiam untuk sesaat, dia menenangkan dirinya, tapi dia terlihat tidak tenang. Lalu di saat ini, ada suara alarm yang menyadarkan dia. Zong Jiushen pun terkejut. Di tubuhnya ada sebuah alat canggih seperti alarm. Kalau tidak ada sesuatu yang genting, alarm itu tidak akan berbunyi. Ayo pergi. Zong Jiushen berbalik badan, memegang giok di tangannya, lalu berjalan keluar, diikuti oleh Qin Lang, sedangkan di luar yang terlihat seperti lautan minuman dan makanan, ditambah dengan suara tawa yang tidak pernah berhenti, ada Zong Yu yang makan sedikit demi sedikit. Sesekali dia melihat keluar, kakek dan Qin Lang kenapa belum kembali. Drum, 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 saat melihat ke sekitar, dia mendengar suara drum dari luar, lalu suara itu semakin lama semakin mendekat, lalu ada 2 ekor barongsai yang masuk ke dalam ruangan. Zong Suesan bangkit berdiri dan bertanya, siapa yang memperbolehkan kalian masuk? Kita tidak memanggil barongsai. Zong Jiushen sedang tidak ada di sana. Zong Suesan pun turun tangan untuk mengurus hal itu. Pemain drum itu pun melangkah maju dan berkata, kita mendengar tuan besar keluarga Zong sedang mengadakan pesta keluarga. Jadi kita datang untuk mencari uang. Seketika saat Zong Suesan melihatnya,
ternyata dia adalah seniman lokal bernama Raiji. Raiji ini memang sering bekerja untuk keluarga Zong, terkadang datang membawa rombongan teater, kadang membawa tim Suona. Dia sering datang untuk memainkan beberapa lagu, kemudian keluarga Zong pun membayar dia. Kamu memang pintar, ini 1.000 yuan, ambil dan bagikan dengan yang lain. Barongsainya tidak perlu. Seketika saat dia selesai berbicara, barongsai itu tetap menari. Penampilan barongsai itu sangat bagus, kaki orang yang ada di dalam barongsai itu sangat hebat. Dia menginjak drum yang dimainkan Raiji, kemudian mendapatkan tepuk tangan dari para tamu hadirin. Tidak sedikit orang yang mengeluarkan ponsel mereka. Lalu saat ingin merekam, barongsai itu tiba-tiba berhenti. Hanya terdengar suara drum dari Raiji, sambil memainkan sambil berteriak, "Hei, kalian 4 orang luar jangan merusak suasana. Bagi tamu-tamu di sini, kenapa hanya berdiri? Tidak bergerak, sial." Raiji marah-marah. Para pemain barongsai itu tiba-tiba melepas kostum mereka dan menunjukkan 4 pria bertubuh besar dengan rambut keriting. Mereka memiliki mata yang gelap dan jenggot putih. Dilihat dari kulit mereka, mereka bukan orang Tiongkok. Kalian mau melakukan apa?" Raiji berteriak ketakutan, karena keempat orang itu dengan perlahan menghampiri dia, tidak bersikap rendah diri seperti tadi. Hawa ruangan itu langsung berubah, seperti ada dewa langit yang marah, kemudian terdengar suara ledakan. Leher Raiji langsung dipelintir oleh sepasang tangan yang berbulu. Semuanya langsung panik. Kemudian para pengawal keluarga Zong pun langsung ikut andil, bermunculan dari berbagai tempat. Zong Suesan sampai sekarang masih mengira itu adalah tindakan kriminal biasa, tapi tidak mengira ternyata itu adalah serangan kepada keluarga Zong. Beraninya membunuh di acara keluarga Zong, sudah bosan hidup ya. Mata Zong Suesan yang tajam menyapu keempat orang itu. Tidak peduli bagaimanapun, mereka berempat tidak boleh lari, kalau tidak martabat keluarga Zong akan jatuh. "Apakah kamu menantangku?" kata salah satu orang luar itu dengan bahasa Mandarin yang tidak begitu lancar. Suaranya terdengar tenang, tapi tidak tahu kenapa, semua orang merasa suaranya seperti bel, menusuk atmosfer dan bergema di ruangan itu. "Jangan mengira aku tidak mengerti bahasa Mandarin. Raiji sudah menghina kita, jadi dia harus mati. Kalian nanti juga akan mati." Orang-orang itu mengenakan pakaian hitam yang aneh, dikelilingi oleh pengawal keluarga Zong. Ekspresi wajah mereka tidak berubah, seperti sedang berjalan santai.